Hey, it's me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sukadi. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Saya dan teman-teman dari SMA Negeri 3 Boyolali meminta izin untuk mewawancari Bapak tentang keberagaman dalam masyarakat sekitar untuk tugas P5 Kurikulum Merdeka. Sebelumnya, mohon izin untuk mendokumentasikan wawancara ini. Sebelum masuk ke pertanyaan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yohana, ini teman saya Akila, lalu Alfrida, lalu Feby, lalu Candy, lalu Hafiz. Baik, untuk sekarang mari kita mulai wawancara ini. Nomor 1, apa saja keberagaman budaya yang ada di daerah ini? Yang keragaman budaya di sini ada beberapa macam, yaitu dari jumlah penduduk dulu ya. Jumlah penduduk itu kebanyakan yang jelas Jawa, tapi berasal dari beberapa daerah, sehingga budayanya juga berbeda-beda. Namun demikian, dengan adanya pertemuan RT dan lain sebagainya, pertemuan-pertemuan kita bisa menyatukan beberapa kebiasaan dan budaya dari beberapa warga itu. Pertanyaan nomor 2, mengapa terdapat banyak keberagaman di daerah ini? Karena di daerah ini terdiri dari warga yang perantauan, yang berasal dari beberapa daerah, seperti panjenengan dari saya dari Sragen, kemudian ada dari Wonogiri, ada dari Klaten, dan sehingga berkumpul di situ sehingga membawa budaya kebiasaan masing-masing. Namun di situ bisa disatukan menjadi Kampung Madumuli yang rukun dan damai. Pertanyaan nomor 3, apakah warga bisa menghormati perbedaan yang ada? Sangat menghormati. Contoh, kita sebagian besar penduduk Muslim. Kemudian untuk pada saat sholat Idul Fitri, warga kami yang beragama non-Islam itu menunggu di luar masjid, menunggu teman-teman yang baru sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri selesai, beliau menggabung jadi satu, salam-salaman. Itu menunjukkan kebersamaan. Tidak ada apa itu istilahnya kebencian maupun tidak ada merasa dibedakan. Jadi perbedaan tersebut menjadi kekuatan atau menjadi kelemahan? Menjadi kekuatan, karena saling mengisi. Dari pengalaman beliau akan diberikan kepada kami akan menyampaikan pengalaman kami. Apakah pernah ada diskriminasi di dalam masyarakat? Tidak ada. Apakah warga yang berbeda keyakinan turut membantu saat ada hari raya keagamaan? Sangat membantu. Ya, tadi misalnya kita dari sebelum hari raya Idul Fitri kita menjalankan puasa. Di dalam masjid itu ada kegiatan beberapa, antara lain TPA. TPA itu dibantu jaburan atau takjilan itu dari teman-teman yang beragama Kristen, beragama Katolik, non-Islam itu saling membantu dengan giliran diatur itu. Artinya itu tidak ada atau perbedaan. Apakah pernah ada kesalahpahaman dengan perbedaan budaya? Sebetulnya ada, tapi bisa diselesaikan. Biasanya masalah apa yang sering diadukan ke Bapak? Masalah kegiatan kampung. Masalah kegiatan kampung disampaikan, ini baiknya dibuat gini, ini baiknya dibuat gini gitu.
Nah, untuk pertanyaan yang ke-9, apa saja tradisi yang masih dilestarikan di sini? Tradisi yang masih dilaksanakan, dilestarikan, yaitu gotong royong, kerja bakti bersama. Kemudian gotong royong sambil kerja bakti itu makan-makan bersama, membawa makanan sendiri. Kemudian tradisi saling berkunjung apabila ada warga yang sakit dan saling membantu apabila ada yang kekurangan. Contohnya di kampung kami setiap bulan ibu-ibu ngisi kotak sedekah itu, kemudian dikumpulkan, diberikan beras untuk ibu-ibu yang status sosial ekonominya masih kurang. Menurut Bapak, apa tantangan hidup dalam masyarakat yang beragam? Tantangannya banyak, namun itu semua bisa diatasi. Tantangan yang pertama adalah kita harus bisa membawa diri untuk bisa merukunkan, mempersatukan beberapa kebiasaan dan budaya yang beragam maupun dari pemahaman agama yang berbeda itu. Oh, iya. Jika ada, bagaimana cara kita menyikapi yang baik dalam masyarakat yang beragam itu? Cara menyikapi apabila ada permasalahan, kita duduk bersama, kemudian kita bicarakan dengan baik-baik, kemudian kita selesai, kita saling berjabat tangan dan saling memaafkan, kita dukung pengertian itu. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pernah terjadi konflik karena adanya perbedaan di masyarakat? Nggak ada. Berarti tidak ada solusi yang digunakan karena tidak ada konflik tersebut, ya? Ya, karena sebelum ada konflik nanti. Apa itu? Konflik, iya, itu kami selalu ada pendekatan. Kami datang kepada pertemuan PKK, kami datang pada pertemuan kelompok wanita tani. Itu kita sampaikan permasalahan, bagaimana cara membina kerukunan, bagaimana pentingnya kerukunan. Karena kita hidup di sini tidak bisa sendiri, kita harus gotong royong. Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun asal keturunannya, itu semua adalah ciptaan Allah dan kita harus berrukun bersama-sama. Apa dampak positif dari keberagaman yang ada di masyarakat? Dampak positifnya kita menjadi sangat kompak, sangat rukun dan saling membantu sehingga merasakan beban yang mungkin dianggap berat itu menjadi ringan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa dampak negatif dari keberagaman dalam masyarakat tadi? Dampak negatifnya adalah kita harus betul-betul bisa membawa diri supaya tidak muncul dampak negatif itu, sehingga dampak negatif itu akan dikurangi seminim mungkin. Nah, untuk pertanyaan terakhir, di dalam lingkungan masyarakat yang beragam, masyarakat harus memiliki sikap seperti apa agar terjalin kehidupan yang aman dan tentram? Masyarakat harus bisa membawa diri, saling menegur, sopo aruh, kemudian saling menghormati, tidak hanya menghormati yang tua, tapi kita harus bisa menghormati pada yang muda-muda, manakala itu mempunyai visi dan pendapat yang baik. Sudah penutupnya. Ya, sekian pertanyaan dari wawancara untuk tugas P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Terima kasih kepada adik-adik semua, anak-anakku semua, apa yang panjenengan sampaikan ini dan pengalaman yang ada di RT kami mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dengan tujuan dari RT naik ke RW, naik ke kelurahan, kabupaten, Indonesia, semua warga negara Indonesia rukun menjadi baik semua. Baik, Bapak Sukadi, semua pertanyaan sudah kami haturkan. Terima kasih atas ketersediaan Bapak untuk melakukan wawancara ini. Apabila ada sikap dan perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya.